Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sehat walafiat. Salawat serta salam kami aturkan kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita semua insya Allah kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Masih berkaitan dengan apa yang pernah saya sampaikan beberapa hari lalu terkait tentang sikap tegas dari tim Tabayun MUI Pusat terhadap PSN PIK 2 yang belakangan ini banyak menimbulkan masalah sosial di masyarakat Pantura, Kabupaten Tangerang. Kemudian pada bulan September yang lalu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto melalui Menko Perekonomian telah mencabut status PSN PIK 2, Program Strategis Nasional Proyek Pantai Indah Kapuk 2. Oleh karena itu maka secara hukum peraturan-peraturan yang ada di bawahnya di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, khususnya di wilayah hukum Provinsi Banten, itu gugur dengan sendirinya. Itulah hierarki hukum yang berada di daerah atau hukum yang rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya. Maka saya ingin kembali brainstorming, menyegarkan kembali terhadap perjuangan-perjuangan relawan-relawan dan tokoh-tokoh nasional, termasuk tokoh-tokoh di Provinsi Banten. Oleh karenanya, sejumlah tokoh nasional, tokoh yang ada di Provinsi Banten masih semangat untuk memberikan masukan kepada pemerintah tentang PIK 2. Tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh Banten pada tanggal 10 November bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional, nanti tanggal 10 November tahun ini 2025 akan mengadakan aksi damai di Tugu Kerunjung, Kabupaten Tangerang, untuk menyuarakan secara moral betapa pentingnya kita semua selaku generasi muda untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Karena banyak kekhawatiran kawasan Pantura di Kabupaten Tangerang, dari mulai Teluk Naga, Baku Haji, mau Kerunju, sampai sekarang sudah tembus di wilayah Sawaluhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang,
itu lahan empang seluas kurang lebih 500 hektar juga akan dibangun kawasan industri. Maka oleh karenanya bersyukurlah masih ada tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh intelektual yang peduli untuk memelihara, untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Karena bila kawasan seluruhnya ribuan hektar dikuasai korporasi, itu tentu warga masyarakat setempat dengan sendirinya akan tersingkir karena lahannya sudah dikuasai pihak swasta. Tentu saja tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai elemen ini tidak semata-mata menolak proyek PIK 2, tetapi karena awalnya proyek ini tidak transparan dan apalagi konon dalam praktek pembebasan lahannya juga kurang tertib, menghargai dengan harga murah pada pemilik lahan sawah atau lahan pertanian. Yang lebih prihatin lagi adalah sungai atau Kalimalang di wilayah Pantura Tangerang itu sebagai aset negara, karena Kalimalang itu memang untuk mengairi empang dan persawahan, tetapi oleh oknum diuruk. Nah, inilah salah satu indikasi kekhawatiran masyarakat kenapa terjadi kesewenang-wenangan, termasuk masalah pagar laut yang sekarang kasusnya sedang dalam proses persidangan di pengadilan. Oleh karena itu beruntunglah masyarakat Banten masih ada tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh intelektual dari berbagai kalangan, dari tingkat pusat kita sebut saja misalnya Pak Said Didu, kemudian di sana ada Bang Khalid, ada Pak Gufron, ada Pak Refli Harun, ada Pak Ahmad Hozinuddin, ada Ibu Tifa, ada Roy Suryo, ada Pak Jenderal Sunarko, ada Pak Jenderal Purnomo, ada Pak Marwan Batubara, ada Pak Haji Mbai di Banten, ada Pak Mamun Mujaki, dan banyak sekali yang saya lupa, tidak bisa menyebut satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan amal perjuangan mendapat lindungan dan tentu akan mendapat pahala yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diniatkan sebagai hubbul waqon minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Dan di sini saya ingin brainstorming. Ada tulisan bagus yang ini tentu menjadi pertimbangan. Judulnya Cendekiawan sebagai Modal Dasar, yang ditulis oleh Bapak Joko Sumaryono MSc dalam buku Indonesia Baru dan Tantangan TNI, Pemikiran Masa Depan,
Nih, bukunya nih. Ini dicetak tahun 1999. Penerbitnya adalah Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Ini kumpulan tulisan para pakar. Saya bacakan supaya ini menyemangati perjuangan para generasi dan intelektual. Bagaimana perjuangan mempertahankan masa depan Indonesia sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Bapak Prabowo. Beliau menghendaki agar semua pejabat, semua politisi jangan sewenang-wenang, harus pro rakyat, harus membela rakyat. Bahkan beliau, Pak Presiden, berharap agar rakyat kecil gemuyuk, karena Indonesia merdeka sudah 80 tahun ini masih banyak rakyat kecil belum menikmati hasil kemerdekaan. Padahal para pejuang, para pahlawan ada sebagian daripada nenek moyang dan orang tua mereka. Jadi sesuai juga dengan cita-cita Indonesia merdeka yang dipatri dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia merdeka antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kembali kepada buku ini, saya bacakan saja sebagai reaktualisasi pemikiran untuk bagaimana Indonesia ke depannya utuh, tidak sampai lepas ke pihak asing. Di sini intinya adalah bagaimana peran cendekiawan sebagai penjaga moral bangsa. Di sini ada kutipan kasus Alfred Dreyfus yang terjadi di Perancis pada abad ke-19. Dalam kasus Dreyfus diangkat dalam artikel ini dengan pertimbangan pertama, kasus ini menjadi kasus klasik perlawanan antara penguasa dan cendekiawan. Yang monumental dalam kasus ini adalah bahwa para cendekiawan yang tidak punya senjata berdiri tegar melawan penguasa dengan senjatanya. Ini menjadi simbol historis perlawanan cendekiawan, yaitu walau harus berhadapan dengan militer yang sedang bertaruh mempertahankan kehormatan korpsnya, sekalipun para cendekiawan tidak boleh mengalah dan menyerah demi kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Dan pada akhirnya kebenaran dan keadilan memang selamanya menang. Kemudian kedua, secara historis kasus Dreyfus menjadi awal dari munculnya kekuatan cendekiawan. Awal gerakan cendekiawan yang berani mengatakan kebenaran melawan penguasa. Dari sinilah muncul kesadaran baru tentang pentingnya peranan cendekiawan bagi perubahan dalam masyarakat dan bagi penegakan kebenaran dan keadilan. Muncul kesadaran baru bahwa sebagaimana dalam kasus Dreyfus, kebenaran dan keadilan akan terkubur selamanya jika para cendekiawan diam, tidak peduli sama sekali. Ketiga, kasus ini juga memperlihatkan bahwa cendekiawan yang dalam banyak kasus perjuangan menegakkan demokrasi selalu dihadapkan dengan penguasa
mempunyai posisi sentral dalam menentukan demokratis tidaknya serta sehat tidaknya masyarakat mereka. Kalau cendekiawan dengan kekuatan pena dan lidahnya berarti berjuang melawan kezaliman, berani melawan kekerasan, demokrasi akan bisa tumbuh dalam masyarakatnya. Sebaliknya, kalau mereka takut dan tunduk kepada penguasa, bisa ditebak bahwa demokrasi hanya akan menjadi impian belaka. Kemenangan cendekiawan Prancis itu semakin menunjukkan bahwa penguasa dengan segala perangkat dan kekuasaannya, termasuk tentara bersenjata, sesungguhnya rapuh dan tidaknya berdaya di hadapan kebenaran. Ini mengingatkan kita akan kemenangan tragis Sokrates di hadapan penguasa Athena. Sokrates, seorang filsuf dan cendekiawan legendaris, lebih memilih mati dengan mereguk racun ketimbang harus menarik kembali ajarannya tentang kebenaran dan keadilan yang diajarkannya kepada kaum muda untuk tunduk, berdemokrasi, berkolaborasi dengan penguasa Athena. Sokrates memang meninggal, tapi kematiannya telah menjadi simbol kemenangan cendekiawan melawan penguasa. Karena dengan lebih memilih mati, ia memang melawan intimidasi penguasa. Dan karena kematian tragis Sokrates itu, diwariskan sebuah eros intelektual bahwa kebenaran harus tetap ditegakkan kendati dengan mengorbankan nyawa sekalipun. Sejak itu pula sejarah menunjukkan bahwa cendekiawan dengan pena dan lidahnya yang tajam ditakuti dan dianggap berbahaya oleh penguasa dolim, karena penguasa yang dolim tahu bahwa cendekiawan tidak bisa diajak kompromi. Ini cermin pelajaran dari negara Perancis untuk kita bangsa Indonesia atau untuk kita masyarakat di Provinsi Banten yang sedang berhadapan dengan PIK 2. Mudah-mudahan pada tanggal 10 November yang sudah sering disampaikan melalui media sosial akan semakin memperkuat pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo, karena kekuatan bangsa ini adalah di tangan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Semoga para pejuang yang membela kebenaran, yang membela keutuhan negara, agar kedepannya jangan sampai dikuasai oleh pihak swasta. Karena kekhawatiran masa depan Indonesia akan tidak utuh lagi. Mudah-mudahan perjuangan tokoh-tokoh nasional yang tadi saya sebutkan, dan mohon maaf tidak semuanya disebut karena terlalu banyak. Insya Allah semuanya yang ikut berjuang, yang peduli menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, akan dicatat amal baiknya dan mendapat pahala berlipat ganda di yaumil akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu testimoni saya menyemangati kembali peran daripada cendekiawan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah barangkali selingan saya yang pada kesempatan ini saya sampaikan di malam hari. Tentu sebagai manusia tidak lepas daripada khilaf dan salah.
Segala kekurangan itulah kekurangan saya. Tetapi bila apa yang saya sampaikan itu benar, tidak lain adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lahir dan batin semua yang ada di muka bumi ini. Sekali lagi mohon maaf. Wasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.